Halo, perkenalkan nama saya Fatahul Iksan. Dan saya Agustinus Nugroho Sabto Argo. Pada video kali ini, kami sudah membuat sebuah proyek, yaitu alat ukur tinggi dan berat. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri bagaimana bentukan alatnya. Untuk wiring, pemrograman, serta cara kerja alat ini dapat teman-teman lihat sendiri nanti pada video ini. Dan terus simak video ini sampai habis. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai wiring atau rangkaian skematik dan juga pemrograman di Arduino-nya untuk project yang telah kami buat tadi. Oke, jadi di sini bisa dilihat untuk wiring. Di sini menggunakan load cell dan juga modul HX711-nya. Jadi load cell ini nanti yang untuk mendeteksi atau untuk mengetahui berat dari suatu barang. Kemudian di sini ada ultrasonic. Ultrasonic sensor ini nanti digunakan untuk mengetahui tinggi dari barang tersebut. Dan kemudian di sini juga ada touch sensor. Jadi touch sensor ini hanya digunakan untuk mereset programnya. Jadi ketika ada trouble, maka tinggal ditekan dari sensor ini, maka akan mereset atau mengulang kembali. Kemudian di sini ada 4 push button. Di sini button yang pertama untuk counter up, kemudian di button yang kedua untuk counter down, dan kemudian yang 3 ini bisa digunakan untuk start, kemudian push button yang keempat untuk stop. Kemudian di sini ada LCD 16x2. Di sini nanti untuk menampilkan hasil-hasil dari pemrogramannya. Kemudian yang paling utama Arduino Uno-nya di sini sebagai microcontrollernya. Oke, langsung kita masuk ke pemrogramannya. Di sini untuk program Arduino-nya. Di sini untuk inisialisasi masing-masing pin. Nah, jadi untuk X ini adalah bounce up dan juga jadi untuk anti bouncing, supaya ketika tombol ditekan lama yang tetap akan hanya bertambah 1. Kemudian ada anti bouncing, kemudian ini untuk inisialisasinya. Nanti mungkin pemrogramannya bisa saya taruh di deskripsi di YouTube nanti video. Kemudian ini untuk void setup. Kemudian untuk void di sini juga membuat void submenu supaya nanti di void loopnya tidak terlalu banyak program. Seperti ini untuk void load cell, kemudian ada juga untuk void touch, kemudian ada void ultrasonic. Nah, untuk void loopnya ada halaman seperti ini. Nah, untuk memanggil void submenunya di sini seperti ini. Ketikkan nama voidnya, kemudian masukkan ke void loop. Jadi otomatis program yang ada di void submenu yang telah kita buat akan terpanggil di void loop. Oke, kemudian ketika di sini start ditekan, maka akan masuk ke case 1, masuk di case ini. Kemudian ketika up atau tombol push button up itu high, maka nilai akan bertambah 1. Kemudian kalau down, maka nilai akan berkurang 1.
Nah, jadi up down ini nanti digunakan untuk pemilihan menu. Kemudian setelah menentukan menu, kemudian kita klik start, maka nanti akan masuk ke case 1. Nah, untuk jika nilai itu 1, maka nanti untuk mengetahui berat. Kemudian jika nilainya 2, maka nanti untuk mengetahui tinggi. Dan jika nilainya 3 atau menu ketiga, untuk mengetahui berat dan juga tingginya. Kemudian ketika ditekan stop, maka nanti akan mengulang ke pemilihan menu. Nah, kurang lebihnya pemrogramannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya mengenai alatnya akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh teman saya. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai project yang kami buat, yaitu di sini saya akan menjalankan project yang kami buat, bagaimana cara kerja alat ini. Di sini langsung saja kita sambungkan Arduino Uno-nya ke sumber arus atau tegangan. Maka di sini otomatis LCD-nya langsung menyala. Dan sini kita dapat lihat sendiri bagaimana pada tampilan LCD, yaitu ada pilihan menu. Lalu pada video sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan bagaimana ini komponen-komponen ini bekerja, dan di sini saya akan mempraktekannya secara langsung. Dan sensor touch untuk mereset, lalu akan mengulang lagi program dari awal pada tampilan LCD. Lalu untuk up, kita akan memilih untuk menaikkan pilihan, dan di sini down untuk menurunkan pilihan. Di sini kami memakai 3 pilihan, yaitu berat, tinggi, dan tinggi berat, serta start untuk menjalankan suatu program. Ketika program kita selesai menjalankan, maka untuk mematikan program tersebut kita menekan tombol stop. Lalu di sini pada pilihan menu kita pilih pilihan 1, yaitu untuk mengukur berat. Lalu kita tekan start. Nah, di sini kami mempunyai 3 buah barang yang akan diukur pada project yang kami buat. Di sini untuk yang pertama adalah handphone. Di sini saya akan mengukur berat dari sebuah handphone. Nah, otomatis nanti berat tersebut dari sensor load cell akan dikonversi ke tampilan LCD. Maka beratnya akan terbaca di LCD. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri, berat dari sebuah handphone tersebut adalah 117 gram. Lalu kita pindah ke pilihan yang kedua, yaitu tinggi. Lalu kita tekan start untuk menjalankannya lagi. Di sini saya akan mengukur tinggi dari sebuah baterai ABC. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri, tinggi dari baterai tersebut adalah 3 cm. Lalu kita akan pindah ke pilihan menu selanjutnya, itu dengan cara stop dulu programnya. Lalu kita up pilihan menunya, maka kita tekan. Ketika sudah selesai pada pilihan menu berikutnya, kita tekan start. Lalu di sini muncul yaitu tinggi dan berat. Di sini saya akan mengukur berat dari sebuah multimeter dan tingginya. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri, berat dari sebuah multimeter tersebut adalah 236 gram atau 238 gram. Dan tingginya adalah 12 cm. Teman-teman dapat teman-teman lihat sendiri, jika terjadi suatu masalah atau kendala pada LCD-nya, di sini kita sudah menyediakan fungsi dari
sebuah sensor, yaitu sensor touch. Di sini kita akan mereset ulang kembali program yang kami buat sehingga kendala tadi dapat dihilangkan, yaitu dengan cara menyentuh. Lalu program pada LCD akan memulai ulang. Dan di sini dapat teman-teman lihat sendiri bagaimana untuk rangkaian bagian dalamnya, yaitu untuk rangkaian di Arduino, serta untuk yang ini adalah PCB layoutnya. Lalu kelebihan dari project atau alat yang kami buat ini adalah yaitu projectnya simple dan tidak memakan banyak biaya, serta ada pilihan menu dan juga bisa menampilkan tinggi dan berat pada LCD secara bersamaan. Dan untuk kelemahan pada project yang kami buat ini adalah pada tombol buttonnya cukup sulit untuk ditekan. Lalu data yang dihasilkannya dari sensor terkadang juga tidak akurat atau kurang stabil, karena pada bagian sensor selalu ada kendala-kendala tertentu. Oke teman-teman, sekian dari kami. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman ada yang masih merasa bingung, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.